Oke kawan-kawan, kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku terjemahan yang sangat menarik, yaitu yang berjudul Finding Sisu, Hidup Sehat dan Seimbang ala orang Finlandia. Buku ini ditulis oleh seorang perempuan yang bernama Katja Pansar dengan tebal halaman 273 yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Katja Pansar adalah seorang warga Kanada yang pindah ke Finlandia karena pekerjaan. Setelah dia pindah, dia akan mengira bahwa hanya 1-2 tahun di Finlandia. Namun dia malah terlanjur cinta kepada gaya hidup orang Nordik, yang kemudian dia hidup, menikah, dan memiliki anak di sana. Sebelum lanjut lebih dalam lagi, mungkin kawan-kawan bertanya, apa sih itu Sisu? Dan juga apa sih itu orang Nordik? Oke, jadi Sisu yaitu ketangguhan unik khas warga Finlandia saat menghadapi kesulitan. Atau bisa dibilang semangat pantang menyerah orang Finlandia dalam menghadapi masalah. Lalu ada Nordik. Apa sih itu Nordik? Nordik yaitu istilah bagi negara-negara bagian Eropa Utara yang diantaranya yaitu ada Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia, dan lain-lain. Katja Pansar waktu hidup di Kanada pernah didiagnosa terkena depresi atau stres karena beberapa sebab. Setelah dia pindah ke Finlandia, dia pernah melihat 3 orang laki-laki yang akan menuju dermaga, dan ternyata 3 orang ini akan berenang di air es, dan padahal waktu itu sedang musim dingin. Yang ternyata menurut orang Finlandia itu suatu cara dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menghilangkan stres. Dari situlah muncul pertanyaan dari benak seorang Katja Pansar tentang kebiasaan orang Nordik yang menurutnya dapat membantu dia untuk menemukan Sisu. Saya akui dalam mendalami kebiasaan orang Nordik sangat luar biasa karena dia mempertanyakan kebiasaan-kebiasaan orang Nordik kepada orang yang sudah melakukan penelitian, riset, dan terpercaya. Mungkin kawan-kawan bertanya, apa saja sih kebiasaan orang Nordik selain berenang atau berendam di air es pada waktu musim dingin? Jadi kebiasaan orang Nordik selain itu ada sauna, terapi alam, pola makan, bersepeda, hidup minimalis, dan juga yang paling penting kebiasaan orang Nordik yaitu penanaman sisu sejak dini. Oke, dari kebiasaan orang Nordik yang pertama yaitu berenang di air es atau berendam pada waktu musim dingin. Sesuai kejadian Katja Pansar melihat 3 orang laki-laki yang berenang, akhirnya dia mencoba, namun hanya dengan berendam, karena baru pertama kali. Namun setelah beberapa minggu, dia sudah mampu berenang selama 30 detik. Walaupun berenang selama 30 detik sampai 1 menit, memiliki manfaat yang luar biasa. Bahkan menurut penelitian, berenang pada saat musim dingin dapat menghilangkan stres, karena dengan kondisi dingin dapat melepas hormon stres. Selain itu, juga dapat menghilangkan lelah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang membuat Katja Pansar terkagum selain berenang di musim dingin, yaitu tentang warga-warga yang berenang di situ. Warga-warga yang berenang di situ tidak mengenal umur, bahkan lansia umur 70 tahunan pun berenang di air es yang sedingin itu, yang kurang lebih biasanya mencapai 4 derajat Celcius. Itulah yang membuat Katja Pansar merasa bahwa orang Finlandia dapat mematahkan sesuatu yang dianggap mustahil dilakukan. Disitulah Sisu mulai dilatih, karena dapat melakukan sesuatu di luar batas diri manusia, yang malah kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat. Katja Pansar sangat tertarik dengan terapi musim dingin ini. Terbukti, dia sangat penasaran dan menanyakan manfaat melalui orang-orang yang terbilang sudah berpengalaman dengan kegiatan ini, yang diantaranya ada profesor, dosen, dan juga membaca hasil-hasil riset tentang terapi musim dingin. Namun, jika ada orang yang pertama kali berenang di air es dan memiliki riwayat penyakit yang beresiko, lebih baik berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Lalu, ada kebiasaan orang Nordik yang lainnya, yaitu bersepeda. Jadi, di sana sudah disediakan jalur khusus untuk bersepeda. Bahkan Katja Pansar kaget dengan teman sekantornya yang diberi tugas di luar dan diberi uang taksi untuk perjalanan menuju tempat tersebut. Namun temannya ini malah lebih memilih untuk bersepeda saja. Itulah yang membuat Katja Pansar bertanya-tanya. Dan ternyata bersepeda dipercayai dapat
mengatasi banyak masalah, mulai dari efek gaya hidup pasif, pereda stres, memperbaiki suasana hati, dan lain-lain. Di Finlandia, warganya lebih memilih untuk bersepeda, entah itu hanya sekedar olahraga, bekerja, sekolah, berbelanja, dan lain-lain. Di sana pun bersepeda menjadi suatu kebiasaan dan tidak mengenal musim. Ini sangat menarik sekali, karena menurut saya di Indonesia pun bersepeda sekarang sedang ramai-ramainya. Semoga tidak menjadi sebuah tren saja, namun dapat menjadi sebuah gaya hidup ataupun kebiasaan. Karena banyak manfaat yang bisa dihasilkan dari bersepeda. Di Finlandia, bersepeda sudah dilakukan sejak kecil. Mungkin para orang tua tidak khawatir, karena di sana sudah ada jalur khusus untuk sepeda. Berbeda dengan Indonesia. Wajar saja, karena di Indonesia pun belum ada jalur khusus untuk sepeda, sehingga orang tua pun khawatir dengan anaknya yang bersepeda di jalan raya. Oke kawan-kawan, untuk selanjutnya kita sambung di segmen kedua. Berpindah dari kebiasaan bersepeda, lalu ada kebiasaan olahraga kebetulan. Mungkin terdengar sedikit aneh, namun dipercayai oleh warga Finlandia, olahraga kebetulan ini memiliki banyak manfaat. Apa sih olahraga kebetulan itu? Olahraga kebetulan yaitu olahraga yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, membersihkan halaman rumah, mengangkat perabotan, mencuci piring, dan lain-lain. Itu sebuah olahraga yang tanpa kita sadari dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi buat kawan-kawan yang sering merasakan kegiatan ini, lanjutkan saja, bukan malah dihindari, karena gerakan-gerakan kecil pun bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya ada sauna. Kegiatan ini berhubungan dengan berenang di musim dingin tadi. Karena biasanya sesudah berenang, orang-orang langsung melanjutkan sauna ataupun sebaliknya. Di Finlandia, sauna menjadi bagian penting dalam kehidupan dan juga kebiasaan. Jika kita diajak sauna dan menolak, sama tidak sopannya seperti menolak makanan yang sudah disuguhkan. Yang membuat saya terkagum, di Finlandia ada sekitar 3,3 juta tempat sauna. Ini sangat luar biasa, karena diyakini sauna bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, mengeluarkan racun dan kotoran dalam tubuh, dan membuat daya tahan tubuh lebih baik. Sebenarnya tujuan utama sauna yaitu menjadikan tubuh dan pikiran lebih tenang. Lalu buku ini juga menjelaskan aspek lain dari sauna yaitu antara lain sosial. Di samping manfaat relaksasinya, jadi kesetaraan sangat dijunjung di Finlandia ini. Jadi dari semua kalangan bisa duduk bersama dan saling ngobrol tanpa harus tahu tentang pekerjaan, nama, ataupun tentang kepribadiannya. Dan juga saat bersauna tidak memakai busana apapun. Bahkan anak-anak di sana sudah biasa dengan sauna tanpa busana. Karena disitulah anak-anak juga dilatih untuk mengerti perbedaan fisik tubuh dan juga menganggapnya biasa-biasa saja. Namun jika dirasa kurang percaya, boleh menggunakan handuk atau pakaian renang. Lalu ada kebiasaan orang Nordik lainnya, yaitu terapi hutan. Jadi sejak kecil, anak-anak di Finlandia diajak jalan-jalan ke hutan untuk memperkenalkan flora fauna. Di samping memperkenalkan alam, mereka juga diajarkan tentang keterampilan di luar ruangan dan juga tentang keterampilan keselamatan. Diyakini terapi hutan ini dapat memberi vitamin bagi tubuh dan pikiran dengan merasakan ketenangan dan juga kedamaian yang berdampak pada hilangnya stres dan beban pikiran serta untuk menjaga kesehatan diri sekaligus memperkuat sisu. Fokus kepada lingkungan sekitar seperti menikmati hijaunya pepohonan, bunga-bunga, dan juga mematikan ponsel itu suatu hal simpel yang dapat kita rasakan manfaatnya dalam kita menikmati alam. Menurut saya, orang Indonesia juga sudah menerapkan hal ini yang menganggap berwisata di alam juga dapat menghilangkan stres seperti naik gunung ataupun sekedar rekreasi di alam. Bersyukurlah buat kawan-kawan yang masih tinggal di desa yang dapat menikmati alam dengan mudahnya, sekedar ke sawah, ke kebun, dan juga sungai. Orang Finlandia pun mempercayai sekedar berjalan di hutan ataupun alam selama 15 menit juga dapat meredakan stres dan dapat menambah energinya kembali. Selanjutnya, ada pola makan orang Nordik yang secara singkat, warga Finlandia lebih suka mengonsumsi makanan yang kaya buah-buahan, sayuran, minyak ikan, serta memperbanyak minum air putih. Warga Finlandia juga menerapkan konsep makan tentang segitiga makanan yang ada pada piring, yaitu
setengah sayur-sayuran, lalu seperempat karbohidrat seperti nasi, kentang, ataupun sereal. Lalu yang seperempatnya lagi diisi dengan ikan ataupun kacang atau biji-bijian. Kebiasaan orang Nordik itu menikmati alam di hutan ataupun kebun. Jadi di samping menikmati alam, mereka juga dapat memetik buah-buahan, entah itu jamur, tanaman bumbu, kacang-kacangan, dan lain-lain. Karena di Finlandia juga tersedia lahan publik yang bebas untuk dinikmati. Di samping ada juga kebun milik sendiri. Lalu hasil mengambil dari kebun itu diolah dan dinikmati. Ini contoh yang luar biasa dari Sisu do it yourself. Mereka dapat menikmati hasil bumi dengan caranya sendiri, mengolah dan mengonsumsinya sendiri. Ada minimalisme orang Nordik. Jadi secara singkat, orang Nordik lebih suka memperbaiki barang bekas yang ada sebelum membeli barang yang baru. Karena meyakini bahwa sedikit itu lebih baik. Dengan barang yang lebih sedikit, rumah terasa nyaman, perawatan-perawatan barang lebih mudah, dan juga hemat keuangan. Mereka juga meyakini bahwa lebih baik berinvestasi terhadap barang yang mahal dan berkualitas daripada barang yang murah namun kualitas rendah. Jadi, menurut saya, Sisu adalah sebuah keberanian dalam mengambil keputusan, pantang menyerah jika menghadapi masalah, keluar dari batasan-batasan diri manusia, dan juga mencoba hal-hal baru. Sisu juga bisa ditingkatkan dengan hal-hal seperti di atas atau kebiasaan orang Nordik. Namun, kita sebagai orang Indonesia tidak terpatok dengan hal itu dan bisa mengambil kebiasaan orang Nordik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut saya, semua orang dapat menerapkan Sisunya sendiri-sendiri dan dengan caranya sendiri. Menurut saya, buku ini sangat bagus buat kawan-kawan yang sedang ingin menerapkan hidup sehat dan seimbang. Temukan hidup sehat dan seimbang dengan caranya masing-masing, agar kehidupan kita berjalan lebih baik.